Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Muhammad Naufal dari kelas 10 TKRU 2. Saya ingin mempresentasikan hakikat bangsa dan negara. Pengertian bangsa adalah terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat, istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa yang lain. Faktor-faktor pembentukan bangsa berikut ini merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Persamaan asal keturunan etnis, persamaan pola kebudayaan, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air, persamaan sejarah, persamaan cita-cita. Pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendalami suatu wilayah, berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Sifat-sifat negara. 1. Memaksa artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. Monopoli artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama rakyat. Mencakup semua artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Unsur-unsur negara. 1. Penduduk yang tetap. 2. Wilayah. 3. Pemerintah yang berdaulat. 4. Pengakuan dari negara lain. 5. Unsur konstitutif. 6. Penduduk rakyat. 7. Wilayah. 8. Pemerintah yang berdaulat. 9. Unsur deklaratif. Pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif. 1. Rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. 1. Penduduk. Mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. 2. Bukan penduduk. Mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud menetap di negara tersebut. Penduduk. Warga negara. Mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. 2. Bukan warga negara. Mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Seorang warga negara Indonesia atau WNI adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu penduduk atau KTP berdasarkan kabupaten atau khusus DKI Jakarta disebut provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik yang disebut nomor induk kependudukan atau NIK apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga yang negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Wilayah suatu negara mencakup wilayah daratan, wilayah lautan atau perairan, dan wilayah udara. Wilayah darat. Batas wilayah darat suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. Batas-batas wilayah darat. 1. Batas alami. 2. Batas buatan. 3. Batas geografis. Batas alami adalah batas yang terjadi secara alami. Contohnya sungai, gunung, lembah, dan lain-lain. 2. Batas buatan. Batas yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh, patok, pos penjagaan, gapura, atau tembok. 3. Batas geografis. Batas menurut letak suatu negara. Contoh, Indonesia terletak antara benua Asia dan benua Australia. Wilayah laut. Wilayah laut suatu negara adalah perairan, lautan, danau, sungai yang berada dalam batas-batas negara tersebut. 1. Laut teritorial. Berjarak 12 mil dari titik pantai. Zona ekonomi eksklusif. Berjarak 200 mil dari laut teritorial. 3. Landas kontinen. Berjarak 200 mil ke dasar laut teritorial. 4. Laut bebas. Berjarak 200 mil ZEE.
Laut teritorial, jalur lalu lintas menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain. Sumber daya alam hayati, hewan, laut, dan tumbuhan. Sumber daya alam non hayati termasuk minyak bumi dan gas alam. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Negara berhak memanfaatkan sumber daya pada zona. Merupakan batas wilayah suatu negara dengan wilayah perairan negara lain. Landas kontinen. Negara berhak memanfaatkan, mengolah, dan melakukan konservasi sumber daya alam. Berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Mengizinkan perlayaran internasional. Memasang sarana dan prasarana perhubungan laut. Laut bebas. Merupakan wilayah laut yang bebas digunakan oleh negara manapun. Bebas berlayar, memasang kabel atau pipa di bawah laut. Bebas membuat pulau buatan dan instalasinya. Bebas untuk melakukan riset penelitian. Bebas untuk menangkap ikan. Wilayah udara. Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah darat dan laut negara tersebut. Pengakuan dari negara lain dibedakan. Pengakuan dari negara lain secara de jure artinya pengakuan resmi secara berdasarkan hukum, dan pengakuan dari negara lain secara de facto artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitusi menunjukkan pemerintahan yang stabil. Pengertian pengakuan secara de facto. Pengakuan dari negara lain secara de facto ini pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan faktual yang ada telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. Misalnya secara de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pengertian secara de jure. Kemudian pengertian secara de jure dari negara lain. Secara de jure adalah pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara dari hukum internasional. Dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk atau baru merdeka itu memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam skala internasional. Pengakuan negara lain secara de jure bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus tahun 1945. Pada saat disahkannya UUD 1945, terpilihnya presiden dan wakil presiden serta dilantiknya lembaga legislatif KNIP sebelum terbentuknya DPR dan MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.